Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Siti Mardiah dari kelas AM 3C Malam dengan NIM 4112011086. Di sini saya akan menjelaskan tugas pajak 5 materi PPN dan PPNBM. Soal yang pertama, jelaskan konsep pertambahan nilai yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai. Jelaskan mekanisme dan berikan contoh penerapannya. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Mekanisme pajak pertambahan nilai yang berlaku di Indonesia ada 5, yaitu PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP wajib pajak memungut PPN. PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut merupakan pajak keluaran bagi PKP. Lalu pada waktu PKP di atas melakukan pembelian atau perolehan yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan pajak masukan yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar. Lalu untuk setiap masa pajak, setiap bulan, apabila jumlah pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka selisihnya harus disetor ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Yang terakhir, PKP di atas wajib menyampaikan SPT masa SPN setiap bulan ke kantor pelayanan pajak terkait paling lama akhir bulan berikutnya. Contoh yang bisa saya jelaskan, toko Samsung menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar 6 juta. Lalu berapakah PPN terutang toko Samsung yang wajib disetorkan? Jawabnya adalah total DPP atas penjualan 20 kulkas dikali 6 juta, yaitu 120 juta. Lalu PPN sama dengan 10% dikali 120 juta, maka dapatlah hasilnya 12 juta yang harus disetorkan toko Samsung. Soal nomor 2, PPNBM berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan barang yang tergolong mewah atau yang dilakukan oleh produsen. Ada 3 mekanisme PPNBM. Dengan contoh yang dapat saya jelaskan, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Dengan rumus PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Maka PPN sama dengan 10% dikali 900 juta dikurang 900 juta dikali 40%. Maka dapatlah 10% dikali 540 juta, yaitu 54 juta. Berarti harga mobil plus PPN plus PPNBM sebesar 1.314 juta rupiah. Soal yang ketiga, objek PPN adalah suatu objek yang dapat diartikan sebagai suatu barang dan jasa kena pajak yang mana barang dan jasa tersebut dikenakan pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN. Objek PPN dibagi menjadi 2 dan kategori PPN. Yang pertama adanya penyerahan BKP pada daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 2, import BKP. Dan ketiga adanya penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu harga jual sebagai dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM, dan B, penggantian sebagai dasar pengenaan pajak PPN dan PPNBM. Lanjut ke soal nomor 5, tentang karakteristik PPNBM ada 3, dan latar belakang pemungutan PPNBM, jenis-jenis kena pajak yang tergolong mewah yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Soal nomor 6, perbedaan dari terutang PPN dan tidak terutang PPN. Soal nomor 7, apakah yang dimaksud dengan FTZ dan KEK? FTZ adalah istilah yang digunakan secara longgar untuk merujuk pada area manapun di wilayah suatu negara yang tidak memberlakukan pajak langsung atau tidak langsung. Sedangkan KEK adalah kawasan dengan batasan tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Soal yang ke-8,
poin-poin undang-undang PPN dan PPNBM pada Undang-Undang Cipta Kerja. Yang A. Pengkreditan pajak masukan, B. Masa pengkreditan pajak masukan, serta C. Membuat faktur pajak tanpa identitas pembeli. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.